Teranda Hajah Popong Oce Junjunan atau kerap disapa dengan panggilan Cepopong, lahir di Bandung 30 Desember 1938. Perempuan berusia 77 tahun ini adalah politisi perempuan senior dari Partai Golongan Karya yang telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1987. Cepopong telah aktif di dunia organisasi sejak masih belia, yaitu usia 16 tahun. Tak kurang dari 62 lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, hingga politik beliau selami. Pengalaman organisasi Cepopong antara lain Senat Ikatan Mahasiswa Bandung dan Ketua Persid Makodam 3 Siliwangi. Sebetulnya tidak ada maksud atau tidak ada cita-cita untuk terjun di bidang politik sejak awal, tidak ada. Nah, ceritanya adalah Golkar itu didirikan oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di mana suami Cepopong almarhum adalah TNI Angkatan Darat, Angkatan 45, ikut berjuang, ikut gerilya, ikut mengul bedil melawan Belanda, ya. Nah, karena Golkar itu didirikan oleh TNI, otomatis si keluarga TNI itu istri-istrinya otomatis tentu harus jadi keluarga besar golongan karya itu, ya. Pada tahun 71 Golkar menang, ya, 70% waktu itu kalau tidak salah. Nah, pada saat itu saya sudah ditawari oleh Golkar untuk menjadi calon, ya, untuk menjadi calon. Tapi saya tolak. Maka saya bilang, maaf, terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian waktu itu yang mengusulkan saya, karena saya tuh dari jalurnya jalur keluarga ABRI kan. Nah, waktu itu Pak Wagub namanya Pak Suhud Warnain almarhum, beliau mengatakan, "Pong, sudahlah, kau sekarang sedia aja untuk dicalonkan." Nah, ya udah, jadi saya siap. Jadi masuklah jadi anggota DPR dari Golkar tahun 87 sampai 92. 92 maju lagi sampai 97. Nah, pada saat reformasi, pada saat pendaftaran lagi untuk pemilu 99, saya tidak nyalon. Anak-anak bilang, "Mami pulang dulu. Kan di sini nyariwe reformasi. Kan di sini tuh demo itu sampai pernah 3 hari nggak bisa pulang saya dari sini." Pendaftaran pencalonan tahun 99, walaupun saya sudah ditulis, tapi saya bilang saya resmi mengundurkan diri dari pencalonan. Begitu. 10 tahun lah berhenti. Ya, dia dari 99 sampai 2009. Ya kan? 10 tahun berhenti. 2009 itu diminta lagi oleh Ketua Umum Golkar melalui Ketua Jawa Barat. Yang waktu itu Ketua Umum Golkarnya adalah Bapak Yusuf Kala. "Please, Cece, minta kesediaan supaya mau dicalonkan lagi yang pemilu 2009." Gitu. Terus saya tanya, "Kenapa?" Gitu. Mereka khawatir Golkar tidak dapat kursi. Waktu itu kan menurun kan. Nah, jadi karena di Bandung itu saya sudah sangat dikenal, ya, modal sosial saya sudah kuat. Nggak usah ngeluarkan duit juga, ya. Maju, bener aja Kota Bandung cuma dapat 1 kursi. 1 kursi hanya untuk saya. Ya, bukan berarti Golkar jelek, tidak. Tapi kan saingan berat. Karena Kota Bandung itu termasuk di Jawa Barat paling susah. Karena apa? Semua tokoh-tokoh partai yang nivo Jawa Barat ya adanya di Kota Bandung. Yang sudah jadi incumbent itu harus tetap mau dicalonkan lagi. Kalau kita sudah punya konstituen, kan itu konstituen itu kan bisa kita pegang. Itu maksudnya. Makanya majulah lagi. Gitu. Ya itu latar belakang.
Istri dari almarhum Oce Junjunan, seorang tentara abdi negara dan ibu dari 4 orang anak ini adalah seorang pendidik bahasa Inggris dan dosen luar biasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung, tempat beliau menempuh pendidikan saat tahun 1982. Kecakapannya dalam mengajar dan aktif dalam berbagai organisasi membuat Cepopong mampu selalu menjaga amanah masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Meski pemerintahan dan sistem pemilihan anggota parlemen silih berganti. Pengabdiannya di DPR RI disuarakan di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah. Interupsi itu boleh. Kita diatur mekanisme interupsi. Apa yang harus diketok? Jangan mengambil keputusan lebih dulu. Bapak lanjut. Jangan mengambil keputusan terlebih dulu. Bapak, apa bisa duduk? Nanti saya akan minta pandangan per partai. Tolong duduk dulu. Bisa. Perhatikan interupsi terlebih dahulu. Dulu. Saya minta duduk dulu. Iya, duduk dulu. Kalau tidak duduk sambil berdiri, saya nggak akan kasih. Nama Cepopong mencuat di media dan publik saat sebagai anggota tertua, Popong Oce Junjunan memimpin sementara sidang paripurna DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019 bersama Ade Reski Pratama yang merupakan anggota DPR RI termuda dari daerah pemilihan Sumatera Barat sebelum pimpinan DPR RI terpilih secara syah. Harapan saya adalah, yuk, terutama yang di anggota DPR ini, laki perempuan, dan kan saya paling tua. Makanya kemarin itu mimpin karena saya paling tua kan. Harapan saya ada, yuk semuanya kita berangkat dari sumpah. Pada saat kita dilantik, kan kita disumpah. Demi Allah loh sumpahnya. Ya kan, demi Allah saya bersumpah dan seterusnya. Sangat serius kepada Gusti Maha Suci, kepada Allah. Akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan seterusnya. Kalau semua berangkat dari sana, tidak akan ada yang malas. Tidak akan ada yang korupsi. Ya kan? Tidak akan ada yang meninggalkan tugas. Tidak akan ada yang seharusnya ke dapil kemudian dia tidak ke dapil. Tidak akan ada kalau kita berangkat dari sumpah. Itu harapan saya. Ingat, sumpah bukan kepada ketua DPR kan? Sumpahnya itu. Coba kalau semua berangkat dari sana, pasti takut atau akan berbuat yang jelek. Benar tidak? Nah, itu. Semua, bukan hanya anggota DPR. Apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu dirjen. Semua sumpah. So, kalau semua berangkat dari sana, apa akan ada yang akan memiliki dedikasi. Karena ingat, sumpah. Kalau tidak disumpah mungkin tidak apa-apa. Tapi ini kan disumpah. Disaksikan oleh jutaan rakyat. Mangga. Nah itu, kalau semua sudah bisa begitu,